Halo semua, aku punya pertanyaan untuk kalian. Apa yang ada di benak kalian mendengar nama Bapak Soeharto? Beberapa waktu yang lalu, aku sama temanku Diki dan Nia pergi ke Museum Memorial Jenderal Besar HM Soeharto yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di sini. Tempat ini adalah tempat di mana Bapak Soeharto lahir dan menghabiskan masa kecilnya. Di sini semua cerita dari beliau meniti karir di militer hingga wafat, semuanya diceritakan dan dikemas dengan menarik. Karir beliau dimulai pada tahun 1940, di mana beliau diterima di sekolah militer di Gombong, Jawa Tengah, dan resmi menjadi anggota militer pada tahun 1945. Di Yogyakarta ada satu peristiwa besar yang dimana Bapak Soeharto mendapat mandat langsung dari Bapak Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan serangan umum atas inisiatif dari Bapak Hamengkubuwono ke-9. Peristiwa itulah yang membuat Bapak Soeharto dipanggil oleh Bapak Soekarno ke istana. Semenjak saat itulah Bapak Soeharto dan Bapak Soekarno dekat. Karir militer Bapak Soeharto semakin naik ketika peristiwa pembebasan Irian Barat. Dari peristiwa itu, Bapak Soeharto diangkat menjadi Panglima Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada tanggal ini, beliau diangkat menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan segera membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Situasi yang memburuk pasca G30 SPKI, pada saat itu Pak Soeharto yang telah menerima kenaikan pangkat sebagai Jenderal Bintang 4 sesuai dengan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967, beliau ditunjuk sebagai pejabat presiden, dan pada tanggal 27 Maret 1968 Bapak Soeharto ditetapkan sebagai presiden sesuai hasil sidang umum MPRS. Selain menjadi presiden, beliau juga merangkap sebagai Menteri Keamanan atau Pertahanan, dan sejak saat itulah dikenal istilah Orde Baru. Ya, 32 tahun Pak Soeharto menjabat, dari 1967 hingga 1998. Selama Pak Soeharto menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, ada kebijakan-kebijakan yang sangat baik untuk kemajuan atau perkembangan Indonesia. 3 tahun pertamanya, Pak Soeharto melakukan gebrakan dengan mengeluarkan Pelita, yang di dalamnya ada Repelita. Pelita adalah pembangunan 5 tahun, sedangkan Repelita adalah rencana pembangunan 5 tahun. Untuk Repelita memiliki 5 tahap, dari 1969 hingga 1994. Dari Repelita, rencana Pak Soeharto untuk membangun Indonesia, mengembangkan sektor pertanian, karena sebagian masyarakat Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Kedua, transmigrasi.
yang berencana meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura. Di bidang industri padat karya yang mengubah barang baku menjadi barang jadi agar nilai jual tinggi dan bisa diekspor keluar. Selain itu, menciptakan lapangan kerja baru untuk masyarakat yang ada di Indonesia. Bidang transportasi, bidang komunikasi, dan pendidikan juga tidak luput dari rencana Bapak Soeharto. Selain itu ada Pelita, pembangunan 5 tahun, yang merupakan pelaksanaan dari Re-Pelita. Pelita ada 6 tahap, namun pada tahap yang ke-6 terjadi krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Karena krisis moneter yang ada di luar negeri dan di dalam negeri menyebabkan terganggunya proses pembangunan yang ada di Indonesia. Selain Pelita dan Re-Pelita, Indonesia pernah pada satu titik swasembada pangan. Sejak awal masa Orde Baru menitik beratkan pada sektor pertanian karena menganggap sektor pertanian merupakan kunci dari kestabilan ekonomi yang ada di Indonesia. Mulai tahun 1968 hingga 1992, produksi hasil pertanian Indonesia meningkat tajam. Ya, ini adalah prestasi Indonesia pada saat itu yang berhasil mengekspor beras pada tahun 1970-an. Selama Bapak Soeharto menjabat, ada satu gagasan untuk pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Eka Prasatya Pancakarsa. Penataran P4 ini bertujuan untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan program ini Pancasila menjadi terpelihara mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan syarat untuk menjadi PNS. Dari program-program itulah Bapak Soeharto disebut dengan Bapak Pembangunan. Di pertengahan tahun 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia, ditambah lagi dengan kemarau terburuk selama 50 tahun terakhir. Tidak hanya itu, minyak, gas, dan akomodasi ekspor terus menurun dan rupiah pun ikut menurun. Inflasi yang meningkat tajam dan perpindahan modal yang dipercepat. Para demonstran yang dipimpin oleh mahasiswa mendesak untuk Bapak Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Di tengah gejolaknya massa, Bapak Soeharto akhirnya mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, 3 bulan setelah MPR melantik pada masa jabatannya yang ke-7. Dan inilah akhir dari Orde Baru. Singkat cerita, Bapak Soeharto wafat pada tanggal 27 Januari 2008 pada pukul 13.10 waktu Indonesia Barat dan dimakamkan di Istana Giribangun, Solo, Jawa Tengah. Perjalanan Bapak Soeharto yang panjang menyisakan jejak-jejak sejarah yang ada di Indonesia. Baik atau buruknya tergantung sudut pandang setiap orang. Oke, pertanyaan masih sama. Apa yang sekarang di benak kalian ketika mendengar nama Bapak Soeharto? Thanks for watching. Tetap jaga kesehatan and see you.